Selamat malam, jumpa kembali di MD Channel. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan dan mereview mengenai aplikasi untuk penginputan data karyawan baru. Jadi aplikasi ini fungsinya untuk jika ada perekrutan karyawan baru, maka kita akan menginput semua data-data pribadinya maupun seperti contoh keluarga ataupun yang lainnya untuk kepentingan di database di perusahaan. Oke, untuk tampilannya seperti ini. Di sini saya hanya tampilkan 3 icon tombol saja. Di sini ada login, menu, dan profil. Untuk di bawahnya di sini hanya ada saya tampilkan itu email. Fungsinya email di sini adalah sebagai support saja kepada user jika mengalami gangguan ataupun error di sistem, maka dia tinggal klik di sini email dan mengirimkan email kepada si pembuat aplikasi. Langsung kita coba masuk dulu mengenai aplikasinya. Pertama kita klik menu, di sini masih kosong, maka kita harus login terlebih dahulu. Kita login. Setelah login, jika kita klik menu, maka akan muncul beberapa submenu yang akan tampil. Di sini ada tampilan untuk data karyawan dan view-nya, maupun jika sudah masuk kita mau membuat ID card dan mengenai penggajiannya, payroll-nya. Untuk icon ketiga di sini profil. Profil di sini hanya merubah data tampilan saja. Nah, ini kalau kita klik maka kita edit perlu apa yang kita mau tampilkan ikonnya. Oke, kita lanjut ke submenu untuk data karyawan. Nah, di sini untuk data karyawan maka akan tampil di sini ada aktif dan non aktif. Kalau kita mau all kan maka dia akan keluar, akan muncul ini di sini jabatannya, posisinya. Kalau kita all kan kembali maka akan keluar data karyawan yang sudah diinput berdasarkan nomor urut. Ya, di sini ada nama karyawan 1, 2, 3, 4. Di sini juga ada nicknya. Nicknya di urut berdasarkan lama karyawan joinnya, ya, berdasarkan join. Oke, kita praktekkan saja. Jika ada karyawan baru masuk, maka kita masuk ke tombol add di sini. Nah, untuk join date di sini misalkan sekarang tanggal 17, maka untuk ID-nya atau nick-nya dia akan otomatis mengikuti tanggal dia join. Di sini ada 17 tanggal, 11 ini bulannya, 2022 ini tahun masuknya, dan di sini ada nomor urutnya 0006. Nah, kita praktekkan saja, misalkan ulang tahunnya misalkan kita asal saja, ya. Alamatnya kita masukkan nomor teleponnya, emailnya,
jenis kelaminnya, misalkan agamanya, statusnya, misalkan merit, foto, oke, berarti dia aktif baru masuk. Misalkan levelnya grade-nya misalkan 9. Kita next. Nah, maka akan muncul ke tab berikutnya order data. Dan di sini ada namanya table relasi. Di sini ada identitasnya. Nah, tinggal kita klik saja. Oke, apa misalkan identitaker, misalkan nomornya, kita save. Oke, kalau kita mau tambahkan misalkan nomor identitas NPWP, misalkan save. Nah, kita mau tambahkan juga misalkan nomor BPJS atau SIM. Oke, cukup ini aja dulu ya kalau kita mau tambahkan. Nah, lanjut ke riwayat pendidikannya. Oke, misalkan di sini misalkan kampus universitas, misalkan Jakarta. Misalkan tahun masuknya, nah ini kita asal saja, misalkan pas kita save. Oke, nah ini sudah. Kita mau menambahkan misalkan untuk tambahannya di sini keluarga dan anak, misalkan dia punya istri, ini asal saja, nomor telepon yang bisa dihubungi, bisa pekerjaannya, misalkan dia ibu rumah tangga, kita masukkan order saja, kita save. Oke, atau kita mau tambahkan anak, misalkan ininya kita asal saja juga, nomor teleponnya misalkan kita kosongkan, ini order saja, save. Oke, setelah tabel pasangan dan anak sudah diisi, maka kita lanjut ke keluarga yang tidak serumah, misalkan saudara, nomor teleponnya, saudara misalkan dia bekerja di instansi pemerintah, kita save. Untuk data keluarga tidak serumah sudah, kita lanjut ke bank account. Oke, misalkan bank misalkan cabang
nomor rekeningnya kita save. Oke. Nah, lanjut kita ke input salary-nya. Nah, di sini salary ini bisa didapatkan misalkan dari kontrak yang sudah dibuat oleh bagian HRD ya. Misal dia punya basic salary 4 juta, ada tunjangan jabatan misalkan 500.000, actingnya kita kosongkan, misalkan dia ada tambahan untuk uang pulsa, maka otomatis JHT 3,7%-nya akan keluar, BPJS-nya untuk ini potongan BPJS keluar, jaminan pekerjaannya juga keluar. Oke, kita save. Masih ada. Oke, di sini udah save. Nah, setelah semua input kita save, nah, maka akan sedang loading nih, menyimpan. Nah, ini sudah masuk di sini. Nah, tadi nicknya urut ya, nicknya itu urut. Nah, ini posisi ada di bawah 006. Oke, setelah input kita mau membuat file untuk dokumen, kita buat kembali di sini. Apa kita tampilkan kembali? Nah, ini detailnya. Kita bisa telepon, bisa WhatsApp, ataupun bisa email. Oke. Di sini semuanya sudah lengkap. Kita coba mau buat PDF-nya terlebih dahulu. Pertama-tama kita create terlebih dahulu di sini. Nah, setelah di create, kita mau tampilkan PDF-nya. Oke, belum update. Nah, ini maka data yang untuk PDF-nya ini bisa disimpan, di print untuk dokumen. Oke, kalau ada perubahan, misalkan nomor teleponnya berubah, ya, tinggal kita edit saja di sini. Misalkan nomor saat ini 081666, saya ganti misalkan 08129999. Kita next, oke, save. Oke, kita mau buat kembali dokumen yang terbarunya, kita klik di sini, create. Dan setelah loading, nah kita panggil kembali dokumennya yang sudah di edit tadi ya. Di sini nomor teleponnya berubah ya. Oke, lanjut ke menu berikutnya adalah view. Nah, di sini view hanya tampilan foto-foto dari karyawan yang sudah di input. Nah, kita lanjut untuk berikutnya itu adalah ID card. Jadi setelah data karyawan semua sudah diinput, kita bisa melihat view-nya, baru kita mau membuat untuk ID card. Nah, misalkan tadi ada karyawan di sini yang lama ya, kita mau membuat ID card yang data karyawan tersebut tadi. Nah, ini tinggal kita edit saja.
Oke, maka kita panggil, kita panggil untuk nomor, NIK-nya yang tadi 006. Nah, ini datanya keluar, kita save saja. Setelah kita save, kita create terlebih dahulu. Lanjut kita mau mencetak untuk ID card-nya. Nah, tinggal kita cetak untuk ID card-nya di sini, nick-nya, namanya, dan PT-nya. Oke, lanjut ke menu yang terakhir. Di sini ada menu payroll. Oke, misalkan dia sudah bekerja dalam 1 bulan, kita mau menghitung untuk gajinya. Kita di sini kita tambah saja, kita ambil data yang nick-nya yang terakhir, periode misalkan 1 November ya, 1 Desember misalkan. Oke, kita next saja. Nah, di sini sudah muncul basic salary dia, posisi tunjangan jabatannya, ada tunjangan dari telepon, totalnya di sini. Kita next saja. Di sini ada potongan-potongan yang sudah di otomatis. Nah, misalkan ada tambahan, misalkan bonus ataupun insentif, kita masukkan misalkan bonusnya 2 juta. Next. Nah, di sini deduction-nya semua, potongan-potongannya, pajaknya. Nah, ini kita save. Nah, maka dia keluar detailnya seperti ini. Nah, kalau kita mau buat, tinggal kita create saja untuk slip gajinya. Setelah selesai, baru kita buka untuk slip gaji yang karyawan tersebut. Nah, ini bisa kita langsung kirim ke karyawan tersebut melalui WhatsApp ataupun yang lainnya. Bentuknya PDF seperti ini. Nah, jika ada perubahan atau ini tinggal kita edit saja. Oke, mungkin dari saya mengenai data karyawan, penjelasannya ya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk video berikutnya nanti kita akan membuat tutorial pembuatan dari awal untuk aplikasi ini. Terima kasih, selamat malam.